Hello, Detective Fitch. I want to play a game. Di awal kisah terlihat seorang detektif bernama Boswick sedang berjalan di suatu keramaian. Lalu ia melihat pencuri yang mengambil dompet seorang wanita. Tanpa banyak berpikir, Boswick pun langsung mengejar si pencuri tersebut. Melihat itu, si pencuri berusaha kabur melewati terowongan bawah tanah. Ketika Boswick sudah berada di dalam terowongan, ia melihat ada sesuatu berada di depannya. Namun ketika Boswick memeriksanya, ternyata itu hanya sebuah boneka. Beberapa lama kemudian, Boswick pun tersadar dari pingsannya. Dan ternyata ia sudah dalam keadaan tergantung di atas rel kereta api bawah tanah. Lalu di hadapan Boswick terlihat ada sebuah televisi yang memperlihatkan seseorang dengan memakai topeng. Hello, Detective Boswick. Lalu orang itu mengatakan bahwa Boswick sering melakukan kebohongan dalam bersaksi, sehingga menyebabkan orang yang tidak bersalah di penjara. Dan orang itu juga mengatakan jika Boswick ingin selamat, ia harus bisa melepaskan diri sebelum kereta bawah tanah tiba. Live or die. Make your choice. Setelah mendengar itu, dengan sekuat tenaga, Boswick mencoba melepaskan diri. Namun usaha yang Boswick lakukan tidak membuahkan hasil. Beberapa hari kemudian terlihat seorang komandan polisi bernama Angie sedang memarahi seorang detektif bernama Zeke. Angie marah karena Zeke tidak mentaati prosedur dalam bertugas. Dan tidak lama kemudian datanglah seorang pria bernama William yang merupakan partner baru Zeke. Lalu Angie mengatakan mulai saat ini ia tidak ingin melihat Zeke melakukan sesuatu di luar prosedur kepolisian. Setelah itu, kantor polisi mendapatkan laporan bahwa ada seorang tunawisma yang tertabrak oleh kereta. Lalu si komandan menugaskan Zeke dan William untuk menyelidiki kasus tersebut. Ketika sampai di lokasi, mereka mendapat kesulitan untuk mengidentifikasi karena tubuh korban sudah hancur berkeping-keping. Namun di saat memeriksanya, Zeke menyadari jika si korban bukanlah seorang tunawisma, karena ia melihat korban menggunakan jam tangan bermerek di tangannya. Setelah selesai, mereka pun kembali ke kantor. Dan tidak lama kemudian, Zeke mendapatkan paket yang khusus dikirimkan untuknya. Tanpa rasa penasaran, Zeke mencoba membuka paket yang berisi sebuah flash disk. Lalu Zeke pun mulai melihat isi flash disk itu. Dan ternyata ada sebuah kiriman video dengan tanda spiral. Hello, Detective Banks. Melihat itu, Zeke menyadari jika tanda tersebut mirip dengan Jigsaw. Namun karena Jigsaw sudah tewas, Zeke beranggapan jika yang membuat tanda itu adalah seorang peniru. Akan tetapi di saat mengamati video, Zeke mengetahui di mana lokasi tanda itu dibuat. Beberapa lama setelah sampai di lokasi, mereka melihat sebuah kotak berada tepat di atas tanda tersebut. Melihat itu, Zeke pun langsung mengambilnya dan membukanya. Ternyata isi dari kotak itu adalah sepotong lidah manusia beserta mendari polisi. Ketika berada di kantor, si komandan memberitahukan, menurut ahli forensik, mayat yang ada di rel kereta bawah tanah adalah mayat dari detektif Boswick yang merupakan teman dekat Zeke. Kemudian si komandan memberikan kepercayaan kepada Zeke untuk mengungkap kasus ini. Setelah lelah seharian bekerja, Zeke pun pulang ke rumahnya. Ternyata ayah Zeke yang bernama Marcus Banks sudah berada di dalam. Marcus datang karena ia mendengar kabar atas kematian Boswick. Lalu Marcus memberikan saran kepada Zeke agar ia fokus untuk bisa mengungkap kasus ini. Keesokan malamnya, ketika Zeke dan timnya memeriksa semua bukti, mereka tidak menemukan satupun kejanggalan dari kasus ini. Kemudian Angie menyuruh Zeke untuk memeriksa seluruh kamera yang ada di lokasi kejadian.
Di tempat lain, detektif Fitz dan Kraus telah berada di salah satu toko untuk mengecek kamera yang ada di tempat itu. Di saat sedang memeriksanya, mereka melihat Boswick sedang mengejar seseorang. Dan ternyata Fitz mengenali orang itu. Dia adalah Benny, salah satu penipu handal yang tinggal di sebuah pabrik tua. Beberapa lama kemudian, Fitz yang sudah berada di tempat Benny akhirnya berhasil menemukan Benny tengah asik tertidur. Namun di saat Fitz mencoba membangunkan Benny, itu hanyalah sebuah boneka. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, Fitz langsung memutuskan untuk pergi. Dan tidak lama kemudian, setelah beberapa lama, di saat Fitz tersadar dari pingsannya, ia telah berada di sebuah tangki yang sudah berisi air. Hello, Detective Fitch. Lalu muncullah si orang misterius sambil mengatakan jika dalam waktu 90 detik lagi, air di dalam tangki akan naik hingga menyentuh kabel. Dan jika itu terjadi, maka Fitz akan tewas tersetrum listrik bertegangan tinggi. I want to play a game. Kemudian Fitz diperlihatkan sebuah video di saat ia membunuh seseorang hanya karena ditegur telah melakukan sesuatu yang kurang baik. Dan orang itu juga mengatakan jika Fitz harus mengorbankan jarinya untuk menebus kesalahan yang ia perbuat, serta untuk bisa menyelamatkan dirinya dari kematian. Tidak lama kemudian mesin pun menyala dan mulai menggerakkan alat yang menarik jari Fitz. Mengetahui itu, Fitz yang masih ingin selamat terus berusaha untuk bisa melepaskan diri. Akan tetapi, apa yang Fitz lakukan sama sekali tidak membuahkan hasil. Lalu di saat Fitz sedang berusaha menahan rasa sakit yang luar biasa, tiba-tiba tanpa ia sadari, air yang sudah semakin tinggi langsung menyentuh kabel hingga membuat Fitz tewas dengan cara yang mengerikan. Keesokan harinya, Zeke kembali mendapatkan sebuah paket sama seperti kejadian sebelumnya. Setelah membukanya, ternyata si pelaku mengirimkan sebuah video yang mengharuskan Zeke datang ke suatu tempat yang jaraknya tidak jauh dari kantor polisi. Beberapa lama kemudian, sampailah mereka di lokasi tersebut. Lalu dengan sangat hati-hati, Zeke mulai mendekati tanda spiral itu. Lalu Zeke mulai mengambil sebuah kotak yang dikirimkan oleh si pelaku. Dan ternyata isi kotak itu berupa potongan jari serta medali milik detektif Fitz. Lalu di saat Zeke berada di TKP di mana Fitz tewas, ia kemudian bertanya kepada Kraus apa yang sebenarnya terjadi kepada Fitz. Mendengar itu, Kraus lalu menceritakan semua yang ia ketahui kepada Zeke. Setelah kejadian itu, di saat selesai makan siang, William bertanya mengenai Jigsaw kepada Zeke. Mendengar itu, Zeke hanya mengatakan jika Jigsaw tidak memilih polisi sebagai targetnya. Lalu William berpikir jika ada seseorang yang mengendalikan semua ini, karena setiap paket yang dikirimkan selalu untuk Zeke. William juga beranggapan jika Zeke memiliki seorang musuh yang bukan dari kepolisian. Di tempat lain terlihat Markus sedang berada di suatu tempat. Ternyata dengan diam-diam ia sudah mengetahui apa yang tidak Zeke ketahui. Lalu tanpa bantuan dari siapapun, Markus berhasil menemukan markas yang diduga telah digunakan oleh si pelaku. Namun di saat Markus mulai meyakini jika tempat ini benar-benar markas dari si pelaku, tanpa ia sadari, pelaku yang sudah mengetahui apa yang Markus lakukan tiba-tiba langsung menyekapnya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian lagi-lagi Zeke mendapatkan paket dari si pelaku yang bentuknya lebih besar dari paket-paket sebelumnya. Mengetahui itu, tanpa buang-buang waktu, Zeke langsung membuka paket tersebut. Setelah dibuka, paket itu berisi boneka serta sepucuk surat, seperti sebuah pesan yang ditujukan untuk Zeke.
Namun Zik hanya berfokus pada si boneka yang terdapat nama Charlie di situ. Zik baru menyadari jika Charlie adalah nama anak dari William. Dan ternyata itu adalah kulit yang diambil dari tangan William. Lalu seorang detektif bernama O'Brien mengambil benda yang mencurigakan dari boneka itu. Ketika mereka selesai menganalisa, ternyata tubuh William dikuliti setelah ia tewas. Mendengar apa yang telah terjadi kepada William, Zik merasa sedih dan kecewa karena partnernya telah tewas dengan cara yang mengenaskan. Setelah itu, di tengah perjalanan, Zik yang hendak kembali ke kantor masih teringat dengan William dan isi surat yang si pelaku kirim. Lalu terdengar di radio bahwa ada salah seorang polisi telah diserang. Mendengar itu, Zik langsung bergegas menuju ke TKP. Ketika sudah berada di lokasi, Zik langsung menanyakan tentang kejadian sebenarnya. Lalu si polisi memberitahukan tiba-tiba seseorang memakai topeng menyerang dan kemudian pergi meninggalkannya. Mengetahui itu, Zik merasa heran dengan motif si pelaku menyerang polisi. Lalu polisi itu berpendapat bahwa si pelaku hanya ingin memecah belah kepolisian. Mendengar itu, Zik lalu teringat dengan isi surat yang dikirimkan si pelaku. Ia berpikir bahwa Angie adalah kepala departemen dan pasti korban selanjutnya adalah Angie. Di kantor polisi, tiba-tiba Angie mendapatkan pesan singkat dari ayah Zik untuk mengajak bertemu di ruang berkas. Angie yang pergi sendirian tidak menyadari bahwa ia adalah target selanjutnya. Dan ternyata yang Angie temui bukanlah ayah Zik, melainkan si pelaku yang sudah menunggu dirinya. Setelah beberapa lama pingsan, Angie pun tersadar dengan kunci tangan yang terikat. Dan seperti biasa, si pelaku memberikan permainan teka-teki mautnya. Hello, Captain Garza. I want to play a game. Si pelaku mengatakan bahwa Angie telah menutupi beberapa kasus korupsi di departemennya dan tidak pernah tegas untuk bertindak. Kemudian si pelaku memberitahukan bahwa dalam beberapa detik lagi lilin panas akan keluar dari pipa di atas mukanya. Dan jika ingin selamat, ia harus menghentikan lilin panas itu dengan menekan pisau yang ada di bawah lehernya. Tidak lama kemudian lilin panas pun keluar, dan sedikit demi sedikit langsung menutupi wajah Angie. Karena semakin deras lilin panas itu keluar, Angie yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa akhirnya tewas dengan cara yang mengenaskan. Ketika sampai di kantor, Zik mengatakan kepada O'Brien bahwa Angie telah ditangkap oleh si pelaku dan membuat kekacauan untuk mengalihkan perhatian mereka kepada kasus yang lain. Mendengar itu, O'Brien langsung memberitahukan bahwa Angie ada di ruang berkas. Ternyata di saat Zik sudah berada di ruangan berkas, ia menemukan Angie sudah dalam keadaan tewas dengan wajah yang sudah dipenuhi oleh lilin panas. Melihat itu, sudah tidak ada yang bisa Zik lakukan untuk menyelamatkan Angie. Setelah kejadian mengerikan tersebut, Zik pun melihat rekaman CCTV dari ruang berkas. Ketika melihat video rekaman, Zik menyadari ada video yang terpotong. Mengetahui itu, Zik mulai mencari tahu siapa orang yang terakhir kali menggunakan akses komputer. Dan ternyata orang yang melakukannya adalah rekan lama Zik yang bernama Pete. Beberapa lama kemudian, Zik yang sudah sadar dari pingsannya dengan samar-samar melihat ada orang di depannya dalam keadaan tergantung. Melihat itu, Zik terlebih dahulu melepaskan borgol yang membelenggu tangannya. Setelah itu, Zik pun mulai menghampiri orang tersebut. Dan ternyata orang yang tergantung itu adalah teman Zik yang bernama Pete. Melihat itu, Zik malah menuduh Pete atas kematian yang menimpa Angie dan Boswick. Mendengar itu, Pete sama sekali tidak mengetahui apa yang telah dikatakan oleh Zik. Kemudian, di saat Zik ingin melepaskan temannya, ia melihat ada sesuatu yang menggantung di tubuh Pete.
Dan ternyata benda itu merupakan rekaman dari si pelaku yang mengajak Zeke bermain dengan permainan mautnya. Hello, Detective Banks. I want to play a game. Si pelaku mengatakan saat Pete membunuh orang yang tidak bersalah dan hal itu membuat karir Zeke hancur. Lalu si pelaku memberikan kesempatan kepada Zeke untuk memilih menyelamatkan dirinya atau menyelamatkan temannya. Di saat mesin mulai menyala, Zeke yang menyadari ada sesuatu yang mengerikan langsung bergerak cepat untuk menyelamatkan temannya. Namun usaha yang Zeke lakukan belum cukup untuk bisa menyelamatkan Pete, karena mesin tersebut melemparkan pecahan botol yang langsung mengenai tubuh Pete. Ketika melihat temannya sedang merintih kesakitan, tiba-tiba Zeke baru menyadari jika si pelaku menyimpan sebuah kunci di dalam bak sampah. Akan tetapi di saat Zeke berhasil melepaskan rantai yang meliliti tubuh temannya, ternyata Zeke terlambat karena Pete sudah dalam keadaan tewas. Setelah Pete tewas, Zeke pun langsung bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Namun di saat Zeke telah meninggalkan ruangan, ia malah bertemu dengan William yang terlihat nampak baik-baik saja. Kemudian dengan santainya William memberitahukan jika ia adalah dalang dari semua pembunuhan tersebut. Lalu William menceritakan alasan ia melakukan semua ini. Pada 15 tahun yang lampau, William merupakan anak dari seseorang pria yang telah Pete bunuh. Dan sejak saat itu ia bertekad menjadi seorang polisi. Sampai pada akhirnya dengan usaha yang keras, ia bisa masuk ke departemen lalu terpilih menjadi rekan baru Zeke. Dan William juga memasukkan identitasnya dengan memberitahukan kepada Zeke jika ia telah memiliki keluarga. Where's my father? Setelah memberitahukan semuanya kepada Zeke, William pun mengutarakan keinginannya untuk mengajak Zeke bekerja sama, membasmi para aparat yang kotor dalam departemen kepolisian. William beranggapan hanya dengan cara seperti ini mereka bisa memperbaiki dan menghilangkan orang-orang yang membuat departemen kepolisian menjadi rusak. Mendengar itu, tanpa banyak bicara, Zeke langsung menerima ajakan dari William. Karena Zeke berpikir jika ia menolak, mungkin hidupnya akan berakhir seperti korban-korban yang lainnya. Let's do it. Setelah mendengar itu, tanpa buang-buang waktu, William langsung membawa Zeke menuju ke suatu ruangan. Dan ternyata di ruangan tersebut, Zeke melihat ayahnya sudah berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Kemudian William memberitahukan kenapa Marcus bisa berada di sini. William mengatakan jika sebenarnya Marcus dan Angie adalah orang yang bertanggung jawab atas segala kebusukan yang ada di departemennya. Setelah memberikan informasi yang tidak Zeke ketahui, William langsung mengajak Zeke untuk bermain teka-teki seperti yang biasa ia lakukan. You wanna play? William mengatakan bahwa dalam 3 menit lagi, botol yang berada di bawah akan dipenuhi oleh darah ayahnya. Dan jika itu terjadi, maka Marcus akan tewas. Namun Zeke bisa menyelamatkan ayahnya jika ia mau menembak papan target yang sudah disiapkan. Akan tetapi jika Zeke menembak William menggunakan senjata itu, maka ia akan kalah. Alright, cops are here. Setelah mendengar apa yang William katakan, Zeke pun merasa bingung untuk memutuskan apa yang harus ia lakukan. Namun karena sudah tidak ada waktu untuk berpikir, akhirnya Zeke memilih untuk menyelamatkan ayahnya. Dan setelah itu dengan marahnya Zeke langsung menghajar William. Stop! Don't come in. Di saat Zeke sedang sibuk menghajar William di luar ruangan, tim SWAT yang tidak bisa masuk akhirnya mengambil cara dengan menghancurkan pintu tersebut. Akan tetapi SWAT tidak mengetahui jika William telah mempersiapkan jebakan di balik pintu itu. Melihat itu, Marcus yang sudah tidak berdaya hanya bisa pasrah menyaksikan apa yang dilakukan oleh tim tersebut.
Setelah berhasil masuk, tiba-tiba sepucuk senjata keluar dari tangan Markus dan langsung menodongkannya kepada tim SWAT. Melihat itu adalah ancaman, tanpa ragu sedikit pun, tim SWAT langsung menembak hingga Markus tewas dalam kondisi yang menyedihkan. Dan setelah itu, film pun